Halo guys, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SSRF atau Server Side Request Forgery via DNS Rebinding. DNS Rebinding ini adalah salah satu teknik untuk menembus proteksi yang diberikan server terhadap serangan SSRF. Lalu challenge ini kita ambil dari Hack the Boo CTF 2023 by Hack the Box. Salah satu CTF yang cukup bagus untuk dikerjakan. Kemudian sebelumnya kita kenalan dulu. Saya Ismail Hakim, founder CEO dari Cyberkarta. Saya juga seorang security researcher, kemudian seorang penetration tester dan juga mentor. Silahkan cek link-link berikut ini. Kita masuk ke dalam pengenalan terhadap Server Side Request Forgery atau SSRF. SSRF ini adalah celah keamanan web yang memungkinkan penyerang untuk membuat permintaan ke lokasi yang tidak diperbolehkan dengan cara memerintahkan server. Contohnya, kalau ingin mengakses resource internal. Dari internet, penyerang tidak bisa langsung mengakses resource internal. Penyerang bisa memerintahkan server untuk mengakses resource internal tersebut. Diagramnya seperti ini. Jadi ketika ada penyerang ingin mengakses server presensi yang mana itu dilindungi, diproteksi dengan IP private atau sebagainya dengan firewall, si penyerang bisa mencari sebuah attack surface, biasanya berupa web. Kalau SSRF ini kebanyakan di web ya. Jadi si penyerang bisa loncat ya dari webnya diperintahkan untuk mengakses server presensi, kemudian mengambil data dari server presensi. Nah, data yang diambil bisa berupa nama, jam masuk, dan jam pulang kantor. Lalu bagaimana sih salah satu teknik untuk memblokir SSRF? Nah, salah satu tekniknya adalah menerapkan blacklist. Contohnya memblokir apabila ada HTTP localhost yang dimasukkan ke dalam server, diperintahkan untuk mengakses ke sana servernya. Itu tidak diperbolehkan. Localhost ini juga ada beberapa nama lain ya. Contohnya 127.0.0.1 atau .2.2 kalau misalkan menggunakan IP versi 6. Kemudian juga memblokir alamat IP private atau internal IP. Namun proteksi dengan blacklist seperti ini itu masih bisa ditembus dengan menggunakan DNS rebinding namanya. Kita coba berkenalan dengan DNS dulu, atau namanya adalah domain name system. Contohnya seperti ini. Berapakah IP dari cyberkarta.com? DNS server akan membalas dengan alamat IP 123, 123, 123, 123. Contohnya seperti itu aja. Kemudian DNS rebinding itu membuat satu DNS, kita membuat satu entry DNS yang menunjukkan alamat IP private atau alamat IP internal. Contohnya di sini, berapakah IP xyzabc.com? Alamat IP-nya ada di 127.0.0.1. Jadi karena si server itu memblokir alamat 127.0.0.1 bukan xyzabc.com, si server tersebut akan tetap mengakses resource internal yang diberikan. Nanti si server akan berusaha tanya ke DNS server, kemudian ketika dibalas oleh DNS server, si server tetap akan mengakses resource tersebut karena proteksinya hanya berupa blacklist. Oke, kita masuk ke dalam challenge-nya. Tidak perlu berlama-lama. Kita masuk ke challenge yang namanya adalah Houndmark dari Hack the Boo 2023. Ini challenge yang cukup bagus untuk belajar tentang bagaimana SSRF melalui DNS rebinding. Buat teman-teman yang misalkan ingin mendapatkan challenge filenya, teman-teman bisa gabung ke Discord-nya Cyberkarta. Kalau misalkan teman-teman belum bergabung, silahkan tanya melalui Instagram yang tadi kita share di awal. Kurang lebih challenge-nya seperti ini. Jadi jika role dari seorang user itu adalah admin, maka tampilkan flag pada index.html. Ini adalah templating sering digunakan pada website modern. Kemudian di sini, di dalam routes.py kita melihat ada rute @admin. Jadi ini adalah rute atau API yang dipakai untuk menambahkan administrator.
Sayangnya di sini ada dekorator, harus dari localhost. Nah, kita coba lihat dari util.py. Dekorator tersebut apa sih fungsinya? Ternyata jika request itu tidak berasal dari 127.0.0.1, maka abort ya, tidak boleh dilakukan. Kita lihat lagi di routes.py, artinya di sini rute @admin ini merupakan get request yang harus dilakukan oleh seorang admin pada localhost. Nah, ini menunjukkan sekali bagaimana nanti kita akan melakukan SSRF untuk menembak lokasi ini atau mengakses endpoint API ini. Namun untuk mengakses ini ya, untuk memerintahkan server untuk mengakses ini, kita harus mencari sebuah path yang berbahaya atau sebuah endpoint API yang berbahaya yang menyebabkan server itu bisa mengakses ke lokasi tertentu. Nah, kita bisa lihat pada endpoint product di sini. Endpoint product di sini mengambil sebuah URL ya. Kemudian URL ini, manual URL ini akan dimasukkan ke fungsi download manual atau metode download manual. Di dalam download manual kita bisa lihat di sini di dalam util.py dia akan melihat ya save URL. Apabila URL itu save, maka dia akan melakukan get request ke URL tersebut. Apa itu save URL? Di sini save URL ini adalah host yang tidak masuk ke dalam list block host. Jadi list host yang tidak diblokir, yaitu ini. Jadi di sini ada yang diblokir, yaitu alamat IP 127.0.0.1, kemudian localhost, dan alamat IP 0.0.0.0. Nah, ini adalah alamat IP yang diblokir. Untuk menembusnya, kita bisa menggunakan DNS rebinding nantinya. Oke. Nah, teman-teman mungkin butuh untuk mendeploy ininya, dockernya ya. Jadi di sana ada docker yang perlu dideploy. Di sini kita bisa jalankan dengan build docker sh seperti ini. Dan karena di sini sudah saya jalankan, maka saya akan mengakses browser. Dalam browser ini saya akan mengakses alamat IP docker tersebut, yaitu di alamat localhost 1337. Nah, nanti kita akan mendapati satu halaman seperti ini. Untuk kita lebih jelasnya, nanti kita akan menggunakan Burp Suite untuk menangkap request-request yang ada, kemudian melakukan eksploitasinya juga di dalam Burp Suite. Masuk ke dalam proxy, kemudian intercept-nya dalam kondisi off, kemudian kita siapkan di HTTP history. Oke, kemudian di sini apabila menggunakan Foxy Proxy diarahkan ke dalam Burp Suite. Kemudian di sini kita perlu register akun, misalkan kita register namanya adalah Bang Toyib. Passwordnya juga sama ya. Kemudian kita login. Saat kita login di sini di bagian atas ada dashboard. Dashboard ini kita bisa sell produk ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada entry manual URL yang tadi kita udah bicarakan di dalam source code. Manual URL ini akan di-fetch oleh server, kemudian server akan melakukan request ke sana. Jadi, untuk mengetesnya, kita bisa menggunakan yang namanya adalah webhook. Kita langsung aja ke webhook.site. Nah, oke, kita dapat satu unique URL yang mana ini adalah salah satu teknik untuk melakukan testing terhadap SSRF. Kita butuh sebuah jala, dan jalanya adalah webhook ini. Apabila nanti ada request yang masuk ke dalam webhook ini, maka akan ditampilkan requestnya di bagian kiri. Manual URL-nya kita masukkan webhook site tadi, hasil copy dari webhook. Kemudian namanya kita bilang aja CyberKarta.
harganya 100.000, deskripsinya barang mewah misalkan. Kemudian kita submit. Oke, kita bisa lihat juga ya di dalam sini ya, bagaimana proses post message-nya. Nah ini dia menggunakan JSON ya, menggunakan REST API. Ini tadi entry yang kita masukkan ke dalam sana. Kemudian seharusnya di dalam webhook ada satu entry yang masuk karena alamat ini diakses oleh server. Nah ini adalah pertanda dari SSRF gitu. Namun SSRF belum berhenti sampai di sini ya. Artinya kita membuktikan bahwa kita bisa memerintahkan server untuk mengakses resource tertentu. Resource yang dicoba diakses adalah webhook. Dan kita bisa lihat di sini, pastikan kalau itu SSRF, lihat user agent-nya. User agent-nya kita lihat di sini adalah Python request gitu. Jadi ini adalah server. Jadi servernya kita masukkan sebuah URL yang masuk ke dalam manual URL ini, kemudian servernya akan mengakses ke sana. Nah, ini pertanda dari SSRF. Oke. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ganti request-nya itu ke alamat IP yang diblokir. Contohnya 127.0.0.1. Kan muncul invalid manual URL. Coba kita lihat di dalam Burp Suite ke dalam post API product ketika 127.0.0.1 di sini returnnya adalah 400 bad request, invalid manual URL. Lalu apa yang bisa kita lakukan di sini adalah kita membuat satu DNS yang return ke alamat IP 127.0.0.1 yang istilahnya adalah DNS rebinding. Saya akan mengakses Google, kemudian saya akan masuk ke dalam RBNDR ini ya untuk DNS rebinder. Salah satu contohnya di sini ada di rebinder.us ini. Alamat IP-nya, alamatnya tidak bisa saya sebutkan ya di sini. Coba akses saja melalui Google, kemudian search tadi rebinder. Kemudian di sini ada alamat IP 127.0.0.1 yang dimasukkan ke dalam alamat hostname DNS berikut ini. Jadi ini kita copy, kemudian manual URL-nya kita buat seperti ini. Oke, lalu coba kita submit. Oh, ini masih invalid ya, invalid manual URL. Oke, mungkin kita lebih baik masukkan ke dalam Burp Suite, ke dalam repeater. Ini perlu dicoba berulang-ulang kali sampai respons tersebut menghasilkan respons sukses. Atau kita juga bisa menggunakan intruder di sini. Intruder ini dipakai untuk melakukan request secara berulang. Payloadnya kita buat payload null payloads. Kemudian kita generate berapa ya? 15 sudah cukup sih sebenarnya. Kemudian kita start attack. Oke, ini masih invalid manual URL. Kenapa invalid manual URL di sini sekarang? Ternyata kita lupa memberikan portnya. Alamatnya itu ada di 127.0.0.1 di 1337 ya. Dia akan running di port 1337. Jadi kita tambahkan port 1337 di sana. Oke, kita tambahkan di sini 1337 ke dalam intruder, kemudian start attack. Ini 251. Nah, product submitted ya. Berbeda dengan tadi, ketika gagal itu response code-nya 400, sekarang 200. Oke. Kemudian product submitted almost will review your request. Ini adalah pertanda yang bagus untuk serangan yang akan kita lakukan. Namun di sini kita harus tahu juga bagaimana cara kita melakukan request ke dalam ini ya, ke dalam admin tadi, add admin. Jadi
kita lihat di sana add admin, request get hanya boleh dari localhost. Kemudian dia akan mencari sebuah parameter namanya adalah username serta argumennya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita cari ya root API-nya ini. Jadi root API-nya itu biasanya ada di /API seperti halnya di sini ya API product gitu kan. Jadi di sini /API/add-admin kemudian username sama dengan username yang ingin kita tambahkan sebagai administrator. Tadi kita daftar namanya adalah Bang Toyib. Gitu. Kita start attack. Oke, di sini berhasil. Product submitted, mods will review your request. Artinya kita menyuruh servernya untuk nge-add admin. Masuk ke dalam API endpoint untuk add admin. Kemudian kita pause sekarang dan oke, kita discard dulu ya. Sekarang berdasarkan source code-nya tadi, index HTML, kalau usernya itu role admin, maka akan ada flag di dalam home directory-nya atau home page-nya. Kita klik home. Oke, masih belum ada. Coba kita logout dulu. Kemudian di sini kita masuk lagi sebagai Bang Toyib dengan password Bang Toyib lagi. Nah, ini dia flag-nya akan muncul di sini. Jadi karena di sini saya juga menggunakan versi lokalnya, flag-nya juga flag yang sifatnya itu palsu. Jadi ini juga tekniknya yang sama. Apabila teman-teman ikut challenge CTF-nya, nanti langsung dicobakan ke dalam Docker yang dibuat di dalam sana. Kemudian kita bisa submit flag-nya ke dalam platform Hack the Box. Lalu kita nggak sampai di sini, coba kita buat script Python-nya. Siapa tahu teman-teman sedang mencari sertifikasi di offensive security untuk web penetration testing, itu kan wajib bikin script-nya ya. Jadi kita coba bikin script di sini adalah solver.py. Kalau kita menggunakan web, kita akan banyak menggunakan request ya, modul request itu dari Python. Jadi kita import request. Kemudian di sini kita masukkan URL-nya. URL-nya itu adalah tadi localhost 127.0.0.1 port 1337. Ini adalah URL target kita. Kemudian kita akan melakukan registrasi. Jadi kita masukkan sebuah username di sana. Jadi kita benar-benar end to end ya untuk eksploitasinya dari registrasi sampai dapat flagnya. Username kita kasih ya Cyberkarta, kemudian passwordnya adalah Cyberkarta. Jadi user inilah yang nanti akan mendapatkan role admin dengan menggunakan SSRF, dengan menggunakan rebinding. Kemudian kita perlu yang namanya mendapatkan cookie gitu ya, dev get cookie. Kemudian kita X sama dengan request, kita kasih post di sana, post. Kemudian URL-nya itu adalah URL. Oh iya, jadi URL-nya kan ke sana ya. Kemudian kita ke dalam login gitu ya, itu harus login dulu. Jadi contohnya kita pakai yang sudah kita daftarkan dulu, jangan yang Cyberkarta dulu. Bang Toyib, kemudian passwordnya Bang Toyib, URL, kemudian kita masukkan API/login. Kalau nggak salah tadi API/login ya di dalam sini. Nah, oh iya ini dia. Username Bang Toyib, password Bang Toyib, API/login. Kemudian kita kasih JSON message-nya. Ini adalah REST API-nya, jadi kita akan melakukan request yang persis dengan ini. Username,
Kita masukkan username-nya dari variabel username. Kemudian password, variabel password. Kemudian kita get untuk dapat cookie-nya adalah dengan cara cookies, kemudian get dictionary. Kita print dulu ya. Oke, kemudian kita run ini. Oh iya, kita belum panggil ya. Kita kan pakai itu. Kita akan menggunakan fungsi ya. Kita harus panggil ya, get cookie. Kemudian kita run. Ya, oke, bener ya. Kita dapat session cookie ya. Ini session cookie yang kita pakai request ke dalam sini ya. Jadi untuk segala jenis request nanti seperti post API product dia akan menggunakan session cookie seperti ini. Oke, tahap satunya udah berhasil. Hanya saja kita ingin juga melakukan registrasi ke user yang belum terdaftar gitu ya. Jadi nanti kita membuat if else di sini. Jadi if kalau misalkan kita mencoba login tapi username passwordnya itu salah, coba ya kita coba ke dalam ini Twitter, kemudian kita buat salah passwordnya. Oke, invalid credential, ada message-nya, kemudian statusnya 403. Kita bisa gunakan status 403 ini, jadi if x status code sama dengan 403, maka kita akan registrasi ya. Kita coba register user. Itu. Misalkan kita buat salah nih passwordnya ya sekarang. Kemudian kita ini, kita harus register user ya. Nah, di sini kita akan membuat fungsi baru. Jadi fungsi register user seperti itu. Kita akan panggil register user apabila usernya belum registrasi. Dev register user. Kemudian X sama dengan request post, kemudian di sini URL, kemudian /API/register kalau nggak salah. Coba kita lihat proxy-nya yang melakukan registrasi dari host. Oh ya, API register, username, password, sama ya. JSON sama dengan, nah ini username, salah, username. Jadi kita akan registrasikan username-nya yang di atas ini. Bang Toyib salah gitu kan. Dan password salah. Passwordnya adalah password, sorry. Kemudian di sini dia fungsinya hanya registrasi ya. Kemudian kita akan masuk lagi ke dalam fungsi get cookie lagi. Setelah ini kita masukkan print user berhasil register, kemudian kita masuk get cookie. Kita masuk ke dalam fungsi ini lagi. Jadi dia akan mencoba dengan username yang sama. Nah, misalkan kita masuk seperti itu.
Oke, lalu kita masukkan, kita run, register user is not defined. Oh, ternyata kita typo ya. Ini register user, ini register user ya. Register user, oke. Sekarang harusnya berhasil. Ini typo lagi, ya ampun. Nah, oke. Registering user berhasil register, masuk sana, kemudian kita dapat session. Nah, ini ya. Jadi kita udah bisa automate untuk melakukan registrasi sampai dengan login, gitu. Jadi sekarang ya else-nya seperti ini. Kemudian di sini mungkin kita nggak pengen print aja ya, tapi kita pengen return ya. Return seperti itu. Jadi fungsi ini akan mereturn cookies-nya gitu. Kalau print kan menampilkan ke dalam terminal. Kalau return itu fungsinya itu akan return something, kemudian something itu nanti bisa kita pakai untuk proses selanjutnya. Oke. Di sini kita buat satu ini ya, fungsi baru, serangan SSRF. Kemudian kita harus ambil dari cookies get dictionary ini ya. Jadi di sini kita butuh cookies atau auth ya. Authorization-nya kita butuh cookie-nya dimasukkan ke dalam fungsi ini. Kemudian kita pakai satu request lagi, request post, kemudian tadi serangan SSRF-nya itu ada di mana? Jadi ada di URL /API/product, kemudian JSON-nya kita lihat dari Burp Suite sekarang. Dalam repeater, ini dia. Seperti ini. Kita kopikan ke dalam sana. Itu, kemudian kita butuh description, kemudian manualnya ya. Dan ini mungkin kita masukkan ke dalam variabel aja. Rebinder. Kemudian kita kasih atas NS rebindernya adalah ini. Kemudian portnya 1337, kemudian /API/admin, kemudian di situ adalah username. Nah, username-nya di sini adalah username yang ada di dalam sini. Username-nya menggunakan username ini, menggunakan f-string. Oke, ini udah oke sih serangan SSRF, cuman kita perlu memasukkan authorization token-nya ini dari get cookie ke dalam sini. Kemudian juga kita tahu bahwa ini masih membutuhkan ini masih membutuhkan semacam session cookie ya. Cookie-nya belum kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita masukkan aja di sini X sama dengan request, kemudian session. Kita buat satu class session, satu objek session, kemudian kita
x.cookies update, kita ambil dari authorization-nya. Kemudian di sini juga kita butuh loop ya, yang tadi terkadang sekali dua kali request itu nggak berhasil. While true itu kita akan melakukan request ini. Ini juga tanpa request ya, karena kita udah buat satu objek. Di sini result, aja responsnya sama dengan expose seperti ini. Kemudian kita coba print, misalkan di sini adalah res dot teksnya di sana. Cuman di sini kan while true ya, kita harus bikin breaking point-nya. Nah, jadi bikin breaking point-nya dulu. If res status code sama dengan 200, maka lakukan print ini, kemudian break. Kita juga mungkin print berhasil menambahkan admin, seperti itu untuk debugging dulu. Di sini berarti ini authorization sama dengan get cookie, kemudian nanti cookie ini dimasukkan ke dalam serangan SSRF. Oke. Looks good. Coba kita, nah ini berhasil ya. Jadi sekarang kalau misalkan kita login sebagai bank, username-nya bank, passwordnya Thoyib, itu udah ada flag-nya. Kita lihat. Oke, dia udah jadi admin berarti. Oke, keren. Sekarang kita hanya perlu menampilkan flag-nya ke dalam terminal ini. Kita akan menggunakan regular expression ya, import RE, regular expression. Kemudian nanti di sini, misalkan dia status code-nya udah itu ya, di sini di luarnya while-nya kita flag sama dengan res text berarti kita harus ke dalam get-nya ya, ke dalam get-nya x get gitu ya, karena kita pakai yang session di awal lagi, get ke dalam home-nya. Ini ya, ini ke URL /home. /home. Kemudian flag-nya, kita harus mendapatkan ininya ulang ya. Kita harus logout ya, logout kemudian mendapatkan request ulang. Jadi kita get cookie lagi. Karena itu ya, yang pertama itu tadi ketika kita coba untuk masuk ke dalam home-nya itu tidak ada. Karena statusnya, authorization kita masih user biasa. Tapi kita harus menerbitkan, kita nggak harus logout ya, tapi kita harus menerbitkan satu cookie baru, kemudian cookie tersebut yang dipakai untuk menambahkan atau mendapatkan flag-nya.
Karena cookie baru tersebut statusnya udah admin. Cookie lama sebelum kita SSRF itu masih user biasa. Jadi kita harus get cookie lagi. Kita harus get cookie lagi. Kemudian di sini mungkin tidak di sini ya, tapi di sini ketika status code-nya udah berhasil kita ambil cookie-nya. Kalau di situ nanti akan berulang terus. Oke. Atau kita buat flag. Sepertinya kita butuh fungsi flag. Def get flag. Karena berarti kita perlu cookie baru ya untuk mendapatkan flag. Get cookie, kemudian masukkan ini ya, getnya. Kemudian kita perlu melakukan ini RE atau istilahnya adalah regular expression, search. Kemudian di sini HTB, ininya ya, apa istilahnya flagnya, seperti itu. Jadi untuk mengambil ininya ya, flagnya dari hack the box, itunya regular expressionnya itu seperti ini. Kemudian kita ambil dari flag dan kita group 0 nanti supaya flagnya bisa ditampilkan. Ini print aja ya, print. Oke, looks good ini. Hanya saja kita perlu apa ya istilahnya menjembatani dari serangan SSRF ini kemudian masuk ke dalam get flag. Kita taruh di bawahnya aja, get flag. Oke, looks good. Coba kita jalankan. Coba untuk ini mungkin kita coba debug sedikit ya di sini. Authority. Di bagian kita soalnya nggak tahu statusnya seperti apa. Kita print aja untuk kalau misalkan dia udah dapat cookie-nya, kita akan print. Gak ada masalah untuk register user tadi ya, serangan SSRF yang mungkin kita perlu untuk ini ya, coba itu di bagian dev ininya ya, fungsi flag-nya untuk mendapatkan flag-nya. Session sudah dapat, berhasil menambahkan admin. Tapi di sini dia gagal di sini di flag ya. Oke. Salah sedikit di sini. Ini karena kita tadi ngambil dari atas ya ke bawah. Oke. Running lagi. RE search. Oke. Kita debug sedikit. Kita lupa menambahkan teks di belakangnya. Karena tanpa adanya teks itu nanti returnnya hanya objek aja.
Oke. Ini kita error karena kita nggak memasukin cookie. Kita mau mengakses home directory tapi kita nggak akses cookie-nya. Jadi kita tetap membutuhkan si authorization. Atau sebenarnya kita bisa simpelkan aja lah, ditaruh ke dalam sini. Kita balik lagi ya, kita masukkan ke dalam situ. Nah, ini request-nya kita ganti X ya. Di sana yang mengandung cookie, X ini udah di include cookie di dalamnya. Kemudian hilangin aja. Oke. Di SSRF dia langsung sampai dapetin flag. Oke, ini dia flagnya, dapat ya. Kita hapus yang ini supaya lebih bersih. Nah, ini dia flagnya ya. Oke, sekarang coba kita daftar user baru. Kelihatannya kita harus running ini ya 2 kali ya, karena emang ya tidak sempurna banget sih scriptnya. Oke. Nah, baru ya running scriptnya 4 kali baru dapat flagnya. Ya kurang ini ya, memang kurang sempurna scriptnya, tapi at least it works lah, nanti mungkin teman-teman bisa menyempurnakan script ini. Kemudian juga script ini kita taruh di kolom deskripsi, siapa tahu teman-teman pengen mencoba untuk supaya langsung jadinya, supaya langsung dapat solvernya. Jadi mungkin itu dulu dari tim Cyberkarta. Thank you teman-teman yang udah nyimak. Sampai jumpa di video yang berikutnya ya.